majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'ina wal mustami'at, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh yang hadir ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita nikmati dengan harapan besar kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang besar. Kita duduk kembali mengikuti mengaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita berselawat beriring salam kepada baginda Nabi junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, anak-anak, cucu-cucu dan cicit kerunannya, para sahabat dan para tabi'in dan siapapun yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara yang kuat dan kokoh di atas sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa kita di hari yang baik ini pula untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara kita,
karib kerabat, teman dan sahabat, dan khususnya pula para ulama, para guru kita yang telah mendidik dan mengajar kita, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga yang masih hidup di antara mereka Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya, serta dilindungi dengan riayah dan inayahnya. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal salehnya, dan dimaafkan segala kesalahannya. Dan semoga Allah pertemukan kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, masih bab ma anzalallahu fi kitabihi nassan, bab tentang hukum yang Allah turunkan di dalam kitabnya secara nas. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca nukilan dari kitab Imam Syafi'i, kemudian kita kembali ke kitab Ar-Risalah. Qala Allah Ta'ala, atau qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan, sampai sini aja, wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhar. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan mahallus syahid, itu tempat ayat yang ingin beliau mengambil dalil daripadanya. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang berbilang, hari-hari yang terbilang. Yani kutiba alaikumus siyama ayyaman ma'dudat, diwajibkan kepada kamu berpuasa beberapa hari yang terbilang, yang tertentu. Kemudian beliau melanjutkan ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan di antara kalian datangnya bulan itu. Maksudnya syahid itu artinya tidak musafir. Sebab orang musafir dianggap gaib, karena dia syahid hadir. Falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Karena jelas bulannya kan, wa man kana maridan, siapa yang sakit dan seterusnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau musafir lalu dia berbuka, fa aftara, ada takdir di situ, fa aftara, lalu dia berbuka, fa iddatun, maka dia berpuasa fi ayyamin ukhar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dibilang beberapa hari dari hari yang lain. Dengan syarat dia berpuasa, kalau tidak puasa, dengan syarat dia berbuka, kalau tidak buka tetap tidak diganti kan. Artinya ada fa afdhara, kalau dia berbuka, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti dengan hari-hari yang lain. Baik. Nah, thumma bayyana ayya syahrin huwa. Kemudian Allah jelaskan bulan apa itu yang dimaksudkan. Tadi kan hanya di bulan faman syahida minkumus syahra. Bulan apa? Lalu Allah jelaskan bulan apa yang dimaksud. Secara tekstual, faqala syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Berarti Allah tuliskan, Allah turunkan secara nas bahwa bulan yang dimaksud bukan sembarang bulan, tapi adalah bulan Ramadan. Makanya alif lam faman syahida minkumus syahra itu alif lam lil ahdi az-zihni, karena ada sebut sebelumnya, artinya ada dalam pikiran.
Kalau ahdi zikri itu disebutkan sebelumnya bulan, baru disebutkan alif lamnya setelahnya. Enggak, sebelumnya. Berarti ada dalam zihn, dalam pikiran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Maksudnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan, penjelas-penjelas, yaitu menjadi hidayah, penjelas yang menjadi hidayah, wal furqan, dan pembeda antara hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Berarti ini dengan nasul Quran, bahwasanya kita diberikan Allah ilmu mengenali yang hak, mengenali yang batil. Karena sebagian mengatakan, enggak, yang tahu hak itu hanya Allah saja, yang tahu batil itu hanya Allah. Ini benar, cuma dia tunjukkan kita, ini hak, ini batil. Ibarat kata pepatahnya, dekat sudah ini payah pula terjemahkannya. Kalau bahasa kampung, dokek dikokong, jauh ditunjuk. Tolong terjemahkan Pak Edi. Kalau dekat dipegangin gitu, tapi tidak bagus lagi bunyinya. Kan? Kalau dekat diambilnya tangan kita dipegangin, yang benar itu. Kalau jauh ditunjukin gitu. Jelas? Itulah. Jadi Allah SWT tunjukkan dalam banyak ayat bahwasanya al-haq itu bisa diketahui. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, jangan jadi orang ragu. Tapi kalau kita hanya mengatakan, ini mengatakan ini yang hak, ini mengatakan, kita enggak tahu mana yang benar, berarti itu orang ragu. Ya tak? Yang satu bilang ini bid'ah, yang satu bilang ini bid'ah. Akhirnya dua-duanya bid'ah. Tidak. Allah tunjukkan, tanya ke Allah SWT, tanya ke Rasulullah SAW, akan jelas. Nah, kita tidak mau jadi orang ragu, kita harus mau jadi orang ya yakin. Kecuali masalah yang tidak ada dalilnya sama sekali, murni ijtihad. Tentu saja itu pun ada jalan untuk mengetahuinya. Karena di antara qiyas ada qiyasun jali, ada qiyasun yang tidak jali, ghairu jali. Qiyas yang jelas ya, dan ada qiyas yang jauh. Maka kita ambil yang dekat. Setidaknya kaum muslimin yang nas itu tidak ada keraguan padanya. Naam. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan itu di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan di sini adalah menjadi saksi, artinya hadir di pemukimannya, hadir di tempat tinggalnya, tidak dalam keadaan musafir. Maka hendaklah berpuasa. Berarti siapa yang tidak hadir boleh tidak berpuasa. Nah. Wa man kana maridan aw ala safarin, siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, fa iddatun min ayamin ukhar, dia berbuka maka diganti dengan hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin yang termudah bagi kalian. Ya, kalau musafir sakit kan sulit puasa, Allah beri kemudahan. Makanya di sini juga ulama tentang orang yang musafir. Mana yang boleh enggak dia berbuka? Jelas boleh. Jelas. Tetapi boleh enggak dia berpuasa? Boleh juga. Makanya yang afdal, sebagiannya yang afdal baginya adalah mana yang paling mudah. Karena Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin bagi kalian kemudahan. Karena puasa sendiri itu berat kan? Tapi kalau puasa ramai-ramai agak kurang inilah. Mengganti itu kan berat. Sama ketika terima gaji ramai-ramai senang kita. Tapi pas ada pengembalian melanggar aturan berat kan? Lebih baik tidak terima gaji daripada mengembalikan gaji. Betul tidak Pak Haji? Yang PNS tahu dia itu. Yang mirip-mirip PNS saya tahu juga.
Lebih baik tidak digaji sama sekali daripada dah diterima dah setahun tiba-tiba jadi temuan tidak legal. Disuruh mengembalikan. Makanya ketika menandatangan ini bertanggung jawab mutlak itu ngeri-ngeri sedap. Makanya tidak nikmat jadi PNS tuh. Dan tidak nikmat dah. Apalagi bagi yang ijazah SK-nya banyak yang sekolah lagi. Sekolah di BRK, sekolah di ya. Tidak pernah nyaman. Ya, sejak awal diangkat dan definitif pegawainya sampai dia mati masih sekolah terus. Mana nyaman? Betul kan? Lebih baik tidak jadi. Hah? Pasti ada yang mau. Ya pasti banyak yang lebih mau. Banyak yang mau. Tapi lebih enak tidak sebenarnya. Karena apa? Karena ada dimakan, tidak ada dicari kan selesai kan. Tapi kalau yang jadi PNS enggak, ada pun bingung makannya. Besok kena kan kembalikan gitu. Ini banyak yang kasihan naudzubillah. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Jadi kalau mana yang termudah bagi kita? Puasa bersama-sama Ramadan walaupun kita musafir, itu rasanya mudah, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya yang mudah itu adalah tidak puasa, maka itu yang lebih afdal. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak ingin kalian sulit. Subhanallah. Rahmaka ya Rabbi. Sungguh Allah Maha Penyayang pada kita. Allah ingin kita yang mudah. Makanya jangan cari lagi yang lebih mudah dari syariat Allah SWT. Semua yang Allah syariat itu mudah. Tidak ada yang sulit. Alhamdulillah. Ya termasuk ada yang bertanya kemarin kan, Ustaz, ada edaran tidak boleh pakai toa katanya kan. Saya bilang ganti aja merek lain. Kayak tidak boleh pakai toa kan ganti merek. Tidak usah ribet betul lah, gitu aja kok repot. Nanti buat lagi merek lain, ganti merek lain lagi. Nah, makanya tuan-tuan kan ahli takwil banyak. Tidak boleh toa kan toa tidak boleh. Ini apa mereknya nih? Hah? Ini apa mereknya? Tidak bermerek, tidak toa, aman. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ini kan banyak yang risau kan, banyak yang sudah macam-macam. Tenang saja, tenang aja. Tidak apa-apa, yang nama aturan manusia itu kan bisa berubah-ubah. Orang aja bisa berubah kan. Orangnya saja bisa berubah. Masa mana tahu nanti besok saya yang jadi menterinya. Iya, saya ganti, saya tambah. Toa tidak boleh, merek lain juga tidak boleh. Tidak jadi. Ini kaum muslimin, tidak usah risau. Tenang aja, aman aja ya. Nah, insya Allah ada orang-orang yang berkompeten, ada ulama kita, ya kan? Ada ulama, ada dewan kita. Doakan mereka, semoga menjadi orang-orang yang dapat hidayah. Nah, kalau jumpa nanti katakan, sampaikan. Saya kalau sempat bicara langsung dengan beliau nanti saya sampaikan. Ya, nah, tolong apa kan? Lobikan supaya bisa bertemu. Ya, saya sampaikan, Pak ada merek lain tidak masuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, dipelajari dulu, diamati. Jadi kadang-kadang kan berita itu kan suka ditambah-tambah kan? Ya, berita kan tambah-tambah, apalagi dari orang yang tidak suka. Jadi sebab itu bertenang tapi tetap istiqamah. Jadi kalau dilarang toa, pakai yang lain kan toa. Kalau saya tahu lain toa kan. Nah, pakai yang merek lain. Masyaallah kiram. Indonesia kan ahli takwilnya kan banyak. Udah jelas lampu merah tidak boleh dipotong. Kan orang nggak ada katanya, lewat aja. Kalau ustaz lain lagi, saya nak ngejar khutbah Jumat katanya. Iyalah. Ahli takwil Indonesia banyak. Sampai sekarang undang-undang yang buat tuh, undang-undang lalu lintas kan? Undang-undang kan masih langgar orang juga. Undang-undang dasar aja langgar juga. Ini kan termasuk pelanggaran terhadap undang-undang dasar ini. Undang-undang dasar menjamin kebebasan beragama. Sekarang dibatas-batasi. Berarti ada pelanggaran juga sebenarnya. Itu tafsir saya. Tafsir Pak Edi mungkin enggak kan? Ini yang namanya penafsiran pasti berbeda. Kecuali ada nasnya. Kita tafsirkan aja. Masing-masing punya ahli tafsir. Katanya berbeda boleh kan? Hormati perbedaan ini tafsir saya. Tolong dihormati. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah.
Allah ingin kita dimudahkan. Allah tidak ingin kita susah-susah. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, dan agar kalian menyempurnakan jumlah puasa di bulan itu. Jadi sempurnakan hari-harinya. Walaupun Allah ingin mudah, tapi harus sempurna juga. Nah, وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ, dan supaya kalian bertakbir membesarkan nama Allah karena Allah telah memberi kalian hidayah. Ini dapat ikut puasa, ini hidayah kaum muslimin. Biar tahu tuan-tuan harganya hidayah itu. Lihat tuh orang ya, di pasar-pasar kadang di bulan puasa, orang Islam berat baginya meninggalkan makan itu. Berat baginya. Tapi alhamdulillah kita diberikan kemudahan. Bukan kemudahan, berbunga-bunga hati kita menerima perintah puasa itu. Sebab apa? Sebab yang disediakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai kita. Kaum muslimin, orang yang menyia-nyiakan sesaat dalam kehidupannya ini bukan untuk taat, bukan untuk tujuan dia diciptakan, panjang penyesalannya di akhirat. Belum lagi sampai akhirat, baru sampai ke rest area pertama, bukan rest area, salah itu. Bukan peristirahatan terakhir, tapi persinggahan pertama. Kalau antum baik, mudah-mudahan juga jadi rest area. Tapi kalau seandainya tidak baik, jadi apa lawan rest area? Apa lawannya? Tidak ada lawannya. Jadi tempat apa? Tidak lo karantina apa namanya? Yang Guantanamo itu apa namanya? Hah? Nah, penjara biasa lah. Ini camp penyiksaan itu ya. Allah. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, lebih daripada itu semuanya. Ya, jadi baru masuk kubur alam barzakh semua dah minta pulang. Baru datang dah minta tak pulang. Yang saleh minta pulang karena merasa sedikit bawaannya. Yang saleh saja minta pulang, sudah nambah. Coba lihat, orang yang mati syahid pun ingin mati syahid lagi. Karena apa? Karena yang Allah siapkan untuknya tidak terbayang sebelumnya. Ya, ceritanya ada, cuma tidak seperti, makanya melihatnya lebih meyakinkan daripada mendengarnya. Ya, kadang orang kan sebelum melihat yakin kan, tapi setelah lihat jadi tidak. Itu dunia itu. Tapi kalau yang nama akhirat tidak. Yang diberitakan, ya, yang dilihat lebih meyakinkan daripada yang didengar. Makanya Allah siapkan bagi hambanya yang saleh itu dalam surga ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah siapkan bagi hamba-hamba yang saleh di akhirat, di surga, yang nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Berarti beritanya tidak seperti aslinya. Aslinya jauh lebih meyakinkan. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang beriman karena tahu ini yang disediakan, maka dia sangat bersyukur ketika diberikan taufik, sehingga di saat selesai dia bertakbir ala ma hadakum. Adalah karena Allah yang memberi hidayah. Kalau tidak sembarang orang dapat. Makanya yang diberi hidayah orang-orang yang dicintai Allah SWT. Yang tahu hidayah bisa saja orang yang tidak dicintai Allah. Kalau masalah tahu, ramai orang yang tahu. Tahu puasa, masa tidak tahu rukun Islam puasa bulan Ramadan. Orang yang tidak puasa tahu tidak dia itu? Orang yang tidak puasa bulan Ramadan, orang Islam, tahu enggak dia bahwa puasa itu adalah rukun Islam? Tidak tahu ya? Tahu. Tapi tetap juga makan tahu. Di bulan puasa. Tahu semua. Cuman belum mau mengikuti. Oleh sebab itu, sekali kita katakan bahwasanya yang namanya hidayah itu bukan untuk diketahui saja, tapi untuk diikuti. Orang yang berilmu tinggi dalam agama ini, tapi belum semuanya dapat hidayah. Dia tidak bisa mengikuti. Apa sebab? Saya tahu. Makanya kalau kita kasih tahu, coba-coba ngajar saya katanya. Ente siapa? Iya kan? Saya lulus dengan summa kamlau, tahu enggak katanya.
Tapi ya betul, nilai Anda sumakam laut di depan manusia, tapi ada Allah belum. Depan Allah cukup aja belum kadang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah itu memang kata para ulama mahal memang. Tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ujungnya wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur karena dapat hidayah itu. Tapi kalau risau menjelang Ramadan, ini cepat-cepat nih banyak berdoa sama Allah, ya Allah beri saya hidayah. Kalau risau menjelang Ramadan dari semua sisi, ya khususnya risau puasa itu yang paling penting ya. Risau awak puasa Senin Kamis saja payah, apalagi puasa sebulan penuh. Risau dia. Maka orang yang seperti ini harus banyak-banyak bertaubat, harus banyak-banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa itu berat memang. Tapi kalau dengan perasaan mendapatkan dia sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang mati yang tahu, karena nikmat itu sudah hilang daripadanya. Hilang padanya. Maka jangan lupakan nanti doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Doakan, mereka berharap sebenarnya. Baru aja masuk mereka sudah ingin pulang kembali. Tadi saya katakan yang paling berat tentu saja yang seperti kata yang diceritakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, perkataan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, innar rajula alladhi dayya'a sa'atan min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu la tatulu hasratuhu yaumil qiyamah. Orang yang menggunakan atau menyia-nyiakan sesaat dari waktunya bukan untuk tujuan dia diciptakan, maka akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Ini ketika disampaikan pada Imam Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Basri, khuzuhu min fasiq. Ambil itu perkataan bagus walaupun diucapkan oleh orang yang fasik. Fa innal hikmata dhalatul mu'min. Karena hikmah itu adalah milik orang beriman yang hilang. Hajjaj bin Yusuf kan orang zalim kan, orang fasik kan. Tapi ucapannya ini boleh terima apa tidak? Boleh, kenapa? Li'annal haqqa alaihi nurun. Seperti kata Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, al-haqqu alaihi nurun. Yang hak itu terang benderang. Masa seterang itu antum tidak juga? Orang yang menggunakan sesaat waktunya bukan untuk yang dia diciptakan karenanya. Kita ciptakan untuk apa? Ibadah. Lalu antum sia-siakan itu, maka akan panjang penyesalannya di akhirat. Ini sejalan dengan ayat-ayat yang mengatakan orang yang mati ingin kembali. Dan nampak sekarang bahwasanya yang saleh akan berbahagia, dia ingin tambah lagi, mau di-upgrade. Yang taleh tentu akan menyesal karena dia lihat, andainya dia saleh ini tempatnya. Andainya dia saleh dulu, cuman apa boleh buat? Waktunya sudah terlambat. Allah sudah berikan waktu yang sangat panjang. Dia buat dosa, dibiarkan lagi. Buat dosa, kadang-kadang ditegur dengan musibah kecil, menengah, dan berat. Tapi tetap juga tidak mau ingat, maka waktunya sudah habis dan saatnya kembali. Menyesal tak menyesal, tanggung sendiri. Oleh sebab itu, itulah beruntungnya kita, kenapa kita selalu mengaji. Karena mengaji itu mengingatkan kita pada Allah Tabaraka wa ta'ala, walaupun hanya sekedar mengulang-ulang kaji. Terus orang kami sendiri, awak dah puas ngaji Pak Ji, ya dah puas ngaji kan, ya bahasa kampung itu lapue dek ngaji kan. Sejak CD lagi kan, ya sejak MDI Madrasah Ibtidaiyah ngaji juga, masuk pondok 7 tahun ngaji juga. Ya saking ngajinya subhanallah, tidur di lapangan tuh ini, bukan tidur di ruangan, di lapangan, masak sendiri, ya nyuci sendiri. Kalau anak-anak pesantren sekarang masya Allah, ya dia dicucikan, dia sendiri dicucikan juga. Ya, dia pun dicucikan, dimandikan. Allah musta'an. Ya, kami enggak. Masya Allah, kamar 4x4 isi 14.
peti masak di situ, jemur handuk di situ, bergelimang semuanya. Ya itulah. Dan puas ngaji gitu, tapi pas ada kajian, ada kesempatan lowong masih terasa manfaatnya ngaji itu. Kan saudara pernah ceritakan ke tuan-tuan, waktu itu kami musafir, tugas kerja raker. Kami ke Sukabumi waktu itu. Pas sampai Jakarta, datang berita yang merunsingkan. Tahu merunsingkan? Tidak tahu ya. Tengok kamu sendiri Pak ini. Nah, merunsingkan. Apa bahasa gaulnya sekarang? Galau, bikin galau hati gitu. Bikin galau. Cuman saya termasuk orang yang tidak terlalu suka galau. Nah, saya tidak suka, tapi teman saya, dokter yang satunya, hilang selera makannya, hilang selera tidurnya. Gara-gara itu. Takut dia, padahal penanggung jawab utamanya saya. Cuman pelaksananya dia. Iya, penanggung jawabnya saya, tapi pelaksananya dia. Jadi saya bilang, Syekh, kalau terjadi sesuatu, ini saya tanggung jawab, saya tak akan lepas tangan. Ya, saya penanggung jawabnya. Antum tenang aja. Masa kita sedang galau, makan tidak mau, tidur tidak enak. Nanti sakit, saya bilang. Lebih baik nikmati saja. Ya, sebelum masalah ini selesaikan, kita makan harus tetap biasa. Jangan nambah, tidak lah, tetap biasa. Tidur tetap istirahat. Di kendaraan itu tidur. Saya tidur saya kendaraan. Dia tidak risau. Karena risau tidak ada guna menurut saya. Alhamdulillah sampai di tempat di Ar-Raya waktu itu ada seorang syekh datang di Arab Saudi, ceramah dia. Alhamdulillah. Ini kan kita padahal tahu semuanya yang disampaikan itu, tapi seolah-olah diingatkan kembali. Isi baterai lagi. Alhamdulillah. Gimana? Tenang kan? Alhamdulillah. Inilah pentingnya kita tetap berada di majelis ilmu. Sekalipun antum tahu semua itu, tapi kita duduk di sini mencerahkan. Duduk di sini menenteramkan. Tidak mungkin dia tidak tahu. Seperti Umar ketika Nabi wafat radhiyallahu anhu wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ketika Nabi wafat, apa dia bilang? Dia hunus pedangnya kan? Siapa yang mengatakan Nabi wafat, siapa enggak lehernya? Lalu datang Abu Bakar menenangkan dia. Ya, dibacakan ayat innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Kamu Muhammad akan meninggal dan mereka pun akan mati. Lalu Abu Bakar mengucapkan perkataan yang sangat terkenal itu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah tetap hidup, tak akan pernah mati. Nah, Umar radhiyallahu tersentak. Jadi memang harus ada yang mengingatkan, sekalipun kita ulama besar, sekalipun kita ustadz besar, sekalipun kita buya godang, harus mau juga mendengar dari yang lain. Karena makanya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jelas. Maka mengaji ini luar biasa kaum muslimin muslimat, karena yang lemah akan kembali kuat. Yang baterainya dah mulai jangan sahabat, yang sudah mulai dicas kembali. Kita ngecas ini. Ya alhamdulillah. Ngecas kita. Di saat misalnya hati sudah mulai kesat-kesat, dihaluskan dengan mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar kajian. Oleh itu kaum muslimin muslimat. Sebab banyak ayat kadang kita tahu terjemahnya, tapi makna yang terkandung dalamnya kan tidak terlintas oleh kita. Tiba-tiba ada yang ingatkan itu. Dan di situ pula munasabahnya kita sedang membutuhkan itu. Ya kan? Seperti tadi Umar, dia butuh ayat tadi, tapi dia tidak timbul waktu itu. Orang pada ketakutan, ya ketakutan. Tapi begitulah.
Makanya, maka kita juga tidak perlu khawatir di setiap masa, seberat apapun fitnah, akan ada orang yang Allah utus untuk mencerahkan masalah. Mencerahkan masalah. Tidak boleh risau. Allah pasti berikan ulama-ulama, manusia-manusia yang terpilih yang akan mengingatkan kita pada masanya. Semoga Allah selalu memperbanyak orang-orang seperti itu di antara kita. Amin. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, apa kata beliau? Fama alimtu ahadan min ahli ilmi bil hadis. Saya tidak mengenal seorang pun yang ahlul ilmi, yang merupakan ulama hadis, qablana, sebelum kita. Imam Syafi'i kan lahir tahun 150, wafat 204 Hijriyah, dalam rentang waktu itu. Nah, sebelum kami, berarti sebelum tahun sebelum dia balik, sebelum dia mengenal ilmu, tidak kami kenal seorang pun ulama hadis takallafa ayyarwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ash-shahr al-mafruḍa shawmuhu syahrul Ramadan alladhi baina Sya'ban wa Syawal. Tidak ada saya mengenali orang-orang ahli hadis ya memaksakan diri untuk meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan yang difardukan puasanya itu adalah bulan Ramadan antara Sya'ban dan Syawal. Tidak perlu penjelasan lagi karena Allah sudah jelaskan. Lima arifatihim bi syahri Ramadan minas syuhur. Karena mereka sudah mengenali bulan Ramadan di antara bulan-bulan itu, waqtifa'an minhum, dan merasa cukup bi annallaha faradah, karena Allah yang telah memfardukannya. Wa qad takallafu hifdha shaumihi fis safari wa fari. Padahal mereka sudah berusaha keras untuk menghafalkan puasa beliau di waktu musafir atau berbukanya beliau di waktu musafir tersebut. Wa takallafu kaifa qada'uhu. Mereka juga berusaha keras untuk mengetahui bagaimana beliau mengqada' puasanya. Wa ma asbaha hadza, dan yang seumpamanya, mimma laisa fihi nassu kitab, yang tidak terdapat secara tekstual dalam Al-Qur'anul Karim. Wala alimtu ahadan min ghairi ahli ilmi ihtaja fil mas'alati an syahri Ramadan. Ayu syahrin huwa wala hal huwa wajib am la. Dan tidak saya ketahui seorang pun dari selain ulama. Kalau tadi ulama ya tidak meriwayatkan bahwa yang dimaksud ini bulannya bulan Ramadan itu adalah bulan ini. Tidak perlu lagi. Nah, sebagaimana saya juga tidak mengetahui orang yang tidak berilmu pun, orang biasa, ihtaja fil mas'alati an syahri Ramadan, yaitu harus bertanya pula tentang bulan Ramadan. Bulan apa itu? Wala hal huwa wajibun amla, dan tidak perlu lagi bertanya apakah dia wajib atau tidak, karena Allah sudah bilang kutiba, wajib. Nah, wa hakaza ma anzalallahu min jumali fara'idhihi fi anna 'alaihim salatan wa zakatan wa hajjan 'ala man ataqahu wa tahrimiz zina wal qatl wa ma asbaha dzalik. Seperti itu pula lah sesuatu yang Allah turunkan di antara sejumlah fardunya, sesuatu yang difardukannya, bahwa mereka wajib sholat, wajib berzakat, wajib haji atas orang yang sanggup. Demikian pula tentang haramnya zina, haram membunuh, dan seumpama itu. Semuanya sudah nas dalam Al-Quranul Karim hukumnya, haramnya. Nah, qala wa qad kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanan laysat nassan fil Quran. Ini masuk masalah lain, bahwasanya nanti ada beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat secara nas dalam Al-Quranul Karim. Abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ma'na ma arada biha, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah apa yang dia kehendaki dengannya. Wa takallamal muslimuna fi asya' min furu'iha, dan kaum muslimin, maksudnya para ulama, membicarakan berbagai hal dalam furu'-furu'nya. Lam yasunna Rasulullah SAW sunnatan mansusah, di mana Rasul juga tidak menyebutkan secara tekstual di dalamnya, artinya ijtihad para ulama. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Wallahu taala alam. Ini pas waktu sekali ini Pak ini. Ya, tidak ada injury time-nya. Nah, sekiranya tidak ada pertanyaan kan? Ya belum selesai dan sudah jelas.
Iya, yang lain kan belum selesai. Yang sudah kan sudah jelas, alhamdulillah. Jadi ini diantara hukum yang Allah jelaskan secara teks dalam Al-Quranul Karim. Sehingga para ulama tidak perlu lagi, atau bahkan Nabi SAW tidak perlu lagi menjelaskan bulan apa yang dimaksud. Karena bulan Ramadan sudah maklum, semua orang tahu antara bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Walhamdulillah ala ni'matihi wa sallallahu wa sallama ala khairi rusulih wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.